Pernah kebayang nggak kalau sebuah praktek medis kuno ternyata bisa jadi solusi buat salah satu masalah kesehatan paling modern? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah penelitian yang menarik banget yang menghubungkan terapi bekam dengan hipertensi. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan simple. Anda pasti pernah dengar istilah pembunuh senyap kan? Ini julukan yang serem banget buat satu penyakit yang, ya, sangat umum tapi seringkali nggak ada gejalanya sama sekali. Coba tebak, penyakit apa itu? Yap, jawabannya adalah hipertensi, atau yang kita kenal sebagai tekanan darah tinggi. Dan angka yang Anda lihat ini, 1 miliar. Itu bukan angka sembarangan. Itulah jumlah orang yang didiagnosis hipertensi di seluruh dunia pada tahun 2008 saja. Jadi bisa dibayangkan kan seberapa besar skala masalahnya? Oke, mari kita bahas lebih dalam. Kenapa sih hipertensi ini dijuluki pembunuh senyap? Karena ini bukan cuma soal angka di alat tensi. Hipertensi ini, teman-teman, adalah faktor risiko utama untuk dua penyakit paling mematikan di dunia, penyakit jantung dan stroke. Jadi, apa sih hipertensi itu secara teknis? Gampangnya gini, ini kondisi saat tekanan darah kita secara terus-menerus ada di level yang terlalu tinggi. Patokannya adalah angka sistolik, itu angka yang di atas, kalau sudah lebih dari 140. Atau angka diastolik yang di bawah kalau sudah lebih dari 90. Nah, kalau sudah begitu, itu tandanya waspada. Dan kenapa ini jadi masalah besar? Coba dilihat ini. Hipertensi itu ternyata bertanggung jawab atas 45% kematian akibat penyakit jantung dan, yang lebih ngeri lagi, 51% kematian akibat stroke. Itu lebih dari separuhnya loh. Gila kan? Masalahnya, banyak pasien yang nggak patuh minum obat, entah karena lupa, nggak tahan efek samping, atau masalah biaya. Nah, dari sinilah orang mulai melirik pilihan-pilihan lain, termasuk terapi alternatif. Nah, ini dia bagian yang menariknya. Di saat orang-orang sibuk cari solusi modern, ada peneliti yang justru nengok ke belakang, melihat sebuah terapi kuno yang mungkin Anda juga sudah nggak asing lagi dengannya, yaitu terapi bekam. Lebih spesifik lagi, penelitian ini nggak pakai sembarang bekam, tapi bekam basah. Konsep dasarnya itu seperti detoks darah. Jadi ada sedikit darah yang dianggap kotor atau penuh sisa metabolisme yang dikeluarkan dari titik-titik tertentu di tubuh. Jadi ini bukan cuma disedot kulitnya ya, tapi ada proses pengeluaran darah yang benar-benar terkontrol. Terus gimana sih prosedurnya? Sebenarnya cukup sistematis. Pertama, area kulitnya harus steril, itu pasti. Lalu sebuah kop atau cangkir ditaruh di kulit dan disedot udaranya sampai vakum selama 1 atau 2 menit. Nah, setelah itu kopnya diangkat, dibuat sayatan super kecil pakai lancet, terus kopnya dipasang lagi. Disinilah darahnya mulai ditarik keluar ke dalam kop selama sekitar 3-5 menit. Terakhir tentu saja, area itu dibersihkan lagi. Semuanya harus higienis dan hati-hati. Oke, cerita dari orang ke orang atau testimoni itu satu hal. Tapi dalam dunia medis modern kita butuh bukti. Pertanyaan besarnya, apakah bekam ini beneran ngefek kalau diuji secara ilmiah? Nah, ayo kita lihat gimana para peneliti ini mencoba membuktikannya. Jadi, sekelompok peneliti di Indonesia melakukan sebuah studi yang disebut quasi-eksperimen. Tujuannya cuma satu dan sangat jelas. Mereka ingin tahu apakah terapi bekam basah ini benar-benar bisa menurunkan tekanan darah pada orang-orang yang punya hipertensi. Caranya gimana? Mereka mengambil 40 orang partisipan, lalu dibagi jadi 2 grup. Grup pertama kita sebut kelompok intervensi, isinya 20 orang yang rutin dapat terapi bekam sebulan sekali selama 3 bulan. Grup kedua namanya kelompok kontrol, juga 20 orang, mereka nggak diapa-apain, nggak dibekam, cuma tekanan darahnya diukur rutin aja. Nah, desain kayak gini penting banget buat memastikan kalau nanti ada perubahan, itu beneran karena bekamnya, bukan karena hal lain. Terus siapa aja sih yang ikut penelitian ini? Nah, totalnya ada 40 orang. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, dengan rentang usia antara 40 sampai 69 tahun. Ya, ini rentang usia di mana hipertensi emang lagi sering-seringnya muncul. Oke, setelah 3 bulan berlalu, semua data sudah terkumpul. Sekarang, saatnya kita lihat hasilnya. Inilah momen pembuktiannya. Kira-kira apa ya yang ditunjukkan oleh angka-angka ini? Apakah ada bedanya antara grup yang dibekam dan yang tidak? Dan hasilnya, wow! Jawaban singkatnya, bekam ini berhasil. Dan bukan cuma berhasil sedikit-sedikit ya, tapi penurunannya itu signifikan banget. Kelompok yang dapat terapi bekam, tekanan darahnya benar-benar turun. Coba kita lihat angkanya biar lebih jelas. Rata-rata tekanan darah sistolik di kelompok bekam ini sebelum terapi ada di angka 169. Nah, setelah 3 bulan terapi, angkanya turun jadi 137. Ini penurunan yang drastis banget loh. Dari yang tadinya masuk kategori hipertensi, jadi turun ke level yang jauh lebih aman. Terus, gimana nasib kelompok kontrol yang nggak dibekam? Nah, disinilah kita lihat perbandingannya.
tekanan darah mereka ternyata hampir nggak berubah sama sekali. Lihat deh grafiknya, kontras banget kan? Di kelompok kontrol, tekanan sistolik rata-ratanya cuma geser sedikit. Dari sekitar 163,5 di bulan pertama, jadi 160,5 di bulan ketiga. Perbedaan yang jomplang antara dua kelompok inilah yang jadi temuan utama penelitian ini. Nah, ini bagian penting buat para anak sains. Penurunan di kelompok bekam itu ternyata signifikan secara statistik. Apa artinya? Gampangnya, hasil ini tuh kemungkinan besar bukan karena kebetulan. Peluang kalau ini cuma kebetulan itu kecil banget, di bawah 5%. Sebaliknya, perubahan super kecil di kelompok kontrol itu nggak signifikan. Artinya, ya bisa aja itu cuma fluktuasi biasa. Inilah yang membedakan bukti ilmiah dari sekedar katanya. Oke, hasilnya jelas banget. Sekarang pertanyaannya, jadi ini artinya apa? Dan gimana ceritanya terapi yang kelihatannya simple ini bisa ngaruh ke sistem yang rumit di tubuh kita kayak tekanan darah? Para peneliti sendiri menyimpulkannya begini, terapi bekam memiliki potensi manfaat dalam mengurangi tekanan darah di antara pasien hipertensi. Jadi kesimpulannya hati-hati, tapi pesannya jelas, ada potensi di sini. Terus gimana sih mekanismenya? Nah, ini masih berupa teori, tapi ada beberapa kemungkinan yang masuk akal. Pertama, bekam bisa merangsang tubuh buat melepaskan zat yang melebarkan pembuluh darah, contohnya adenosin dan oksida nitrat. Kedua, bisa juga bantu ngontrol hormon aldosteron yang ngatur volume darah. Dan yang ketiga, bisa jadi bekam ini ngecolek baroreseptor, semacam sensor tekanan darah alami di tubuh kita. Jadi, ada beberapa jalur yang mungkin terpengaruh. Penting banget untuk dicatat, penelitian ini nggak bilang bekam bisa menggantikan obat ya, tapi mereka menyarankannya sebagai terapi pelengkap. Artinya, bisa dipakai berbarengan dengan pengobatan medis yang sudah ada. Dan menurut studi ini, bekam itu relatif aman, nyaman buat pasien, dan dari segi biaya juga lebih ekonomis. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling awal. Mungkinkah kearifan kuno ternyata menyimpan salah satu kunci untuk membantu kita mengelola masalah besar di zaman modern ini? Data dari penelitian ini setidaknya membuka kemungkinan itu. Sebuah pemikiran yang menarik, bukan?